Berjumpa kembali dalam Dibalik Cerita. Kali ini, Dibalik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Perjanjian Melawan Takdir. Arga dan Nisa sudah menikah selama 5 tahun lamanya. Rumah mereka tidak besar, tapi cukup terasa hangat. Setiap sudutnya rapi, bersih, dan terasa hidup. Tapi ada satu hal yang kurang pada rumah itu. Tidak pernah ada suara tangisan anak. Awalnya mereka santai saja. Mereka pikir mungkin belum waktunya. Namun semakin lama, tekanan mulai berdatangan dari keluarga, tetangga, dan orang-orang yang tidak benar-benar peduli tapi suka berbicara. Setiap ada kumpul keluarga, selalu ada yang bertanya, "Sudah isi belum?" Lama-lama, pertanyaan itu berubah menjadi sindiran. Ada yang bilang Nisa tidak subur, ada yang menyalahkan Arga diam-diam, bahkan ada yang terang-terangan menyebut mereka mandul. Padahal kenyataannya tidak demikian. Mereka sudah periksa ke dokter, sudah ikut program hamil, sudah menghabiskan banyak uang, dan hasilnya selalu sama. Mereka sehat, tidak ada masalah. Namun itu justru yang paling menyakitkan, karena tidak ada alasan kenapa mereka belum punya anak. Suatu malam, saat Arga sudah tertidur, Nisa masih terjaga. Ia duduk sendirian, menatap layar ponselnya. Gulir demi gulir, membaca cerita orang-orang tentang kehamilan, tentang perjuangan, tentang harapan, sampai akhirnya ia menemukan sesuatu yang aneh. Ada sebuah akun. Akun itu tidak dikenal, tapi banyak pengikutnya, dan isinya berbeda. Bukan tentang dokter, bukan tentang obat, melainkan tentang cara instan mendapatkan anak dengan jalan lain. Nisa membaca dengan pelan tentang sebuah gunung, tentang air terjun, dan tentang ritual. Ritual itu untuk membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Awalnya Nisa takut, ia hampir menutupinya. Tapi satu kalimat membuatnya diam. Kalau dunia manusia tidak memberi kamu anak, cobalah untuk minta ke alam lain. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Nisa menceritakan semuanya ke Arga. Tentu saja, Arga langsung menolak dengan kuat. Dia marah. Ia tidak percaya hal seperti itu. Namun saat ia melihat kembali wajah Nisa, nampak wajah yang lelah. Harapan yang hampir hilang membuat Arga mulai goyah. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia tidak tega. Akhirnya, demi membuat Nisa lebih berharga, Arga dan Nisa memutuskan untuk pergi. Perjalanan ke gunung itu terasa aneh. Jalanan semakin sepi, pepohonan semakin rapat, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada orang lain, tidak ada suara kendaraan, hanya mereka berdua dan suara alam yang terasa terlalu sunyi. Air terjun itu berada di tempat yang tersembunyi. Airnya jatuh dengan deras dari atas tebing tinggi, dan di sekitarnya
terlihat kabut tipis memenuhi lingkungan alam. Dan entah kenapa, tempat itu terasa tidak nyaman. Tampaknya ada yang memperhatikan mereka. Mereka pun sudah lengkap membawa sesajen, seperti yang dianjurkan dalam akun yang Nisa baca. Tidak ada orang yang menyambut, tidak ada sosok yang terlihat. Tapi sejak mereka mendekat, perasaan itu muncul. Perasaan tidak sendirian. Ritual malam pertama terasa sangat berat. Air terjun itu sangat dingin. Angin berhembus perlahan, tapi terasa sangat menusuk. Di sela suara air, kadang terdengar seperti ada suara lain. Entah seperti bisikan atau seperti orang-orang yang bergumam tidak jelas. Tapi itu cukup membuat bulu kuduk berdiri. Namun, Nisa dan Arga tetap berhasil melakukan ritual. Dengan takut, dengan ragu, tapi juga dengan harapan yang besar. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas yang aneh. Seperti anjuran dalam akun yang dibaca Nisa. Setiap malam Jumat, mereka harus minum air dari air terjun itu, yang sudah dicampur dengan sesajen. Meskipun airnya terasa pahit, aneh, dan membuat tubuh merinding. Kemudian setiap malam Selasa, mereka akan kembali ke sana. Selalu di waktu yang sama, selalu dengan perasaan yang luas, melakukan ritual yang seharusnya. Beberapa kali Nisa merasa ada bayangan di belakangnya. Arga pun juga pernah melihat sesuatu, seperti sosok tinggi yang berdiri jauh di dekat batu. Tapi saat dilihat lagi, ya tidak ada apa-apa. 3 bulan berlalu, dan sesuatu yang mereka tunggu akhirnya terjadi. Nisa hamil. Tangis bahagia pecah di rumah itu. Arga langsung memeluk Nisa dengan erat. Untuk pertama kalinya, mereka merasa lengkap. Semua orang ikut bahagia. Keluarga yang dulu mencibir, sekarang tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan Arga serta Nisa memilih untuk melupakan semuanya. 9 bulan Nisa mengandung, akhirnya ia berhasil melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Raka. Raka lahir dengan sehat, tangisnya kuat, wajahnya lucu, matanya jernih, dan rumah yang dulunya sunyi kini penuh dengan suara, tawa, tangisan, kehidupan, dan semuanya terasa sempurna. Waktu berjalan, Raka tumbuh menjadi anak yang ceria. Namun terkadang ada hal-hal yang aneh. Ia suka menatap sudut ruangan seperti melihat sesuatu. Kadang ia tertawa sendiri, kadang-kadang berbicara pelan, seolah-olah ada yang mendengarkan. Arga dan Nisa menganggap itu biasa saja. Bukankah anak kecil memang sering begitu? Sampai usia Raka 7 tahun, semuanya berubah. Raka mulai sering sakit, tubuhnya lemas, sering demam, tapi anehnya tidak pernah ditemukan penyakit. Dokter bilang semuanya normal, tapi kondisi Raka semakin memburuk. Setiap malam ia bangun, duduk diam di tempat tidur, menatap pintu lama sekali, seolah menunggu seseorang untuk masuk. Nisa mulai takut. Ia mulai teringat tentang gunung itu,
tentang air terjun itu, tentang semua ritual yang pernah mereka lakukan 7 tahun yang lalu. Dan untuk pertama kalinya, Nisa merasa menyesal. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang ustadz. Ustadz itu melihat Raka cukup lama. Wajahnya berubah serius. Lalu ia berkata pelan, "Raka tidak sepenuhnya menjadi milik mereka." Arga dan Nisa sudah mengerti tanpa harus dijelaskan. Akhirnya Ustadz menyarankan untuk melakukan ruqyah. Saat ruqyah atau pembersihan dilakukan, suasana rumah berubah. Udara terasa berat, dingin, dan Raka mulai panas. Tubuhnya kaku, dan tiba-tiba dia berbicara. Tapi itu bukan suara anak kecil. Suaranya berat, dalam, dan menakutkan. Suara itu marah, mengatakan satu hal dengan jelas yang diulang-ulang. Dia milikku, dia milikku, dia milikku. Doa terus dibacakan, namun sesuatu itu tetap melawan. Lampu berkedip, suara benda jatuh sendiri, udara semakin dingin, terasa seperti ada yang hadir tapi tidak pernah terlihat. Ustadz itu akhirnya mengerti, ini bukan gangguan biasa. Ini adalah perjanjian, dan perjanjian selalu punya harga untuk ditepati. Untuk menyelamatkan Raka, harus ada pengganti. Arga, ayahnya. Ia tidak terkejut. Sepertinya sejak awal dia sudah tahu. Ia melihat Nisa yang menangis, melihat Raka yang lemah, dan pada saat itu Arga mengambil keputusan. Malam itu terasa sangat sunyi. Raka diamati dan Nisa terus menangis. Arga berdiri diam, menunggu sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Lalu pagi harinya, Raka bangun dalam keadaan sehat. Tubuhnya normal, senyumnya kembali, tapi Arga hilang. Tanpa jejak, tanpa suara, dan dia tidak pernah ada. Kini Nisa hidup berdua dengan Raka. Rumah itu tidak lagi kosong, tapi terasa berbeda. Arga hanya dinyatakan menghilang dari rumah, meskipun sebenarnya ada sesuatu yang mereka simpan dalam hati untuk menjaga Nisa dan Raka. Dan setiap malam Selasa, Raka selalu terbangun, duduk diam, menatap pintu. Dengan mata yang tidak lagi sama, ia tahu di balik pintu itu masih ada sesuatu yang belum benar-benar pergi. Sejak malam itu, hidup Nisa tidak pernah benar-benar tenang. Raka memang kembali sehat. Tawanya kembali memenuhi rumah. Namun di balik itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada Raka, tapi juga pada Nisa. Setiap kali ia mengungkapkannya, hatinya selalu diselimuti rasa bersalah yang dalam. Bukan karena dia tidak mencintai Raka, tapi justru sebaliknya. Ia terlalu mencintai sampai lupa bahwa tidak semua jalan boleh ditempuh hanya demi mendapatkan apa yang diinginkan. Dan yang paling menyakitkan, semua ini bermula bukan dari keinginan mereka sendiri, tapi dari tekanan, dari ucapan orang-orang, ucapan yang awalnya hanya dianggap angin lalu, perlahan berubah menjadi luka.
luka itu tumbuh menjadi putus asa, dan putus asa membawa mereka ke jalan yang seharusnya tidak pernah dipilih. Kini setiap malam Selasa saat Raka terbangun dan menutup pintu dengan datangnya kosong, Nisa hanya bisa memeluknya erat. Sambil berdoa dalam hati, ia tidak lagi meminta apa-apa. Tidak meminta kebahagiaan, tidak meminta kesempurnaan. Ia hanya meminta satu hal, ampunan. Karena kini ia akhirnya mengerti bahwa anak bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, bukan pula sesuatu yang bisa diminta dengan cara apapun. Anak adalah titipan, anak itu amanah, dan semua itu hanya datang atas kehendak Tuhan. Tidak ada manusia yang berhak menghakimi, tidak ada yang berhak menyalahkan, apalagi memberi mereka yang belum diberi keturunan. Karena setiap orang mempunyai takdirnya masing-masing dan mempunyai waktunya sendiri. Dan terkadang yang belum kita miliki hari ini bukan karena kita kurang berusaha, tapi karena memang belum waktunya Tuhan memberi. Bahwa keinginan yang dipaksakan dan jalan yang salah yang dipilih karena tekanan manusia bisa membawa penyesalan yang tidak pernah benar-benar hilang. Maka berhentilah bertanya tentang hal-hal yang menyakitkan. Berhentilah menghakimi apa yang tidak kita pahami. Karena bisa jadi, di balik senyuman seseorang yang belum memiliki anak, ada doa panjang yang tak pernah putus dan air mata yang tidak pernah terlihat. Dan kita tidak pernah tahu seberapa berat perjuangan mereka. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah dari Nisa dan Arga sebagai pelajaran dalam hidup kita. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.